Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dipertemukan kembali dalam acara kajian pekanan yang membahas tentang Sirah Nabawiyah. Tema kita kali ini masih seputar setelah perang Khandaq ya, yaitu terkait terkait dengan Bani Quraidah ya Ustaz. Ya, Quraidah. Quraidah. Ya. Quraidah. Baik, untuk waktunya mempersingkat waktu kepada Ustadz Daniel Barkah, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan di setiap aktivitas kita senantiasa memperoleh kemudahan, kelancaran dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, bicara tentang perang Bani Quraidah. Sebetulnya perang Bani Quraidah lebih kepada dampak ya, atau akibat. Jadi kalau tidak ada kasus atau aktivitas pengkhianatan dari kalangan Bani Quraidah dalam perang Khandaq, tentu tidak ada yang namanya perang Bani Quraidah. Sebetulnya kan begitu. Cuman sayangnya begitu ya, memang qadar Allahnya harus begitu ya. Sayangnya orang-orang Yahudi begitu semangat untuk melakukan pengkhianatan. Dan ini tentunya menyulut emosi, menyulut kemarahan, sekaligus ya melahirkan sanksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara teknis yang memberikan hukuman bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada tokoh yang bernama yang kita kenal dengan nama Sa'ad bin Mu'az. Yang notabene sebetulnya Sa'ad bin Mu'az ini adalah sekutunya Bani Quraidah. Jadi ini di luar prediksi, unpredictable. Jadi Sa'ad bin Mu'ad memutuskan sesuatu yang di luar prediksi. Nah, saya ingin mulai dari kronologis ya, biar kemudian kita punya pemahaman yang lengkap terkait dengan perang Bani Quraidah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, pasca perang Ahzab atau perang Bani Quraidah, di mana kaum muslimin mendapatkan penangan yang telak dari orang-orang kafir, dari para kafirin, para musyrikin, yang tergabung dalam pasukan koalisi ya antara Bani Ghatafan dengan Bani Quraisy, maka muncullah sikap bersyukurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat duhur seperti biasa, selesai menang itu Nabi kemudian sholat duhur. Setelah sholat duhur ya pas menangnya kan subuhnya itu, jadi duhur sudah selesai. Jadi pas duhur Nabi sholat duhur, kemudian bertolak ke rumahnya Ummu Salamah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan diri, kemudian beristirahat sejenak, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi menjelang zuhur, jadi menjelang zuhur Nabi pulang ke rumahnya Ummu Salamah, kemudian istirahat, kemudian bersih-bersih, kemudian bersiap untuk melaksanakan sholat zuhur. Saat selesai sholat zuhur dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadilah dialog antara Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kata Jibril, qad wada'tas silah, apakah kamu telah menanggalkan senjata, sudah meletakkan senjata?
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, lawang sudah selesai kok perangnya, sudah berakhir perang Ahzabnya, ya ngapain lagi kemudian harus nenteng-nenteng senjata, ya kalau sudah menang ya sudahlah gitu. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Jibril alaihi salam. Kata Jibril, wallahi ma wadu'nahu. Kata Jibril, wallahi ma wadu'nahu. Demi Allah, kami belum meletakkan senjata. Kata Jibril. Fakhruj ilaihi, maka pergilah kamu ke sana, ke mereka. Kemudian karena domirnya mereka, tidak disebutkan siapakah mereka yang dimaksud oleh Jibril alaihi salam. Ini mengundang pertanyaan kan dari Nabi. Makanya Nabi bertanya, qala fa ila aina? Kemana? Kemana mereka itu kemana? Maka ditunjuklah oleh Jibril alaihi salam, ha huna, ke sana, kata Jibril alaihi salam, wa asyara ila Bani Quraidah, dan Jibril menunjuk ke daerah, ke tempat tinggalnya Bani Quraidah. Berarti yang dimaksud adalah Bani Quraidah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Jibril alaihi salam untuk kembali membawa senjata, kembali menggunakan pakaian baju perangnya untuk mendatangi Bani Quraidah untuk memberikan perhitungan sekaligus sanksi kepada Bani Quraidah atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Saya kilas balik sedikit teman-teman. Pengkhianatan yang mana sih yang kemudian mendapatkan sanksi harus diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita kilas balik ke materi sebelumnya, Bani Quraidah itu, makanya gambarnya tetap saya bawa ini di gambar yang ada di depan teman-teman semua. Jadi Bani Quraidah itu terletak antara Jabal Ir dan Jabal Waqim. Jadi antara Waqim dengan Ir itu ada celah. Nah, celah itu ditempati oleh Bani Quraidah. Bani Quraidah ini atas hasutan Huyai bin Akhtab, kan pemimpin Bani Quraidah namanya Ka'ab bin Asad. Jadi Ka'ab bin Asad sebetulnya sih tidak ada terlalu ingin ngikutin Bani Nazir dan Bani Qainuqa gitu ya. Awalnya Ka'ab bin Asad. Cuman karena dipengaruhi oleh Huyai bin Akhtab, maka lambat laun Ka'ab bin Asad terpengaruh. Sampai akhirnya Ka'ab bin Asad memberikan bantuan logistik kepada pasukan koalisi, bahkan memutuskan perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengkhianatan yang dilakukan oleh kabilah Bani Quraidah dengan pimpinannya bernama Ka'ab bin Asad. Teman-teman semuanya, Allah melihatkan memang besar kesalahan berkhianat Bani Quraidah, jawabannya sangat besar. Teman-teman bisa bayangkan di utara kota Madinah itu sedang berhadapan dengan pasukan koalisi yang jumlahnya tidak kurang dari 10.000. Di belakang, dalam kurung di selatan kota Madinah, ada pengkhianat. Di depan ada musuh, di belakang ada pengkhianat. Itu kalau satu klik saja, satu teriakan saja, misalkan dari depan nyerang, dari belakang nyerang, itu Nabi bisa babak belur, dikepung dari dua arah, utara dan selatan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah betul kepada Bani Quraidah atas tindakan mereka yang berkhianat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka memutuskan perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjanjian yang kita kenal dengan nama Piagam Madinah. Jadi ini pelanggaran terhadap komitmen bersama antara Yahudi dengan orang-orang Islam. Dan melanggar perjanjian, melanggar piagam, itu adalah bentuk pengkhianatan yang besar. Apalagi sampai pada melanggar atau melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas nasional. Itu jelas harus mendapatkan sikap yang tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, kemudian Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Jibril, mereka dalam kurung para malaikat sekarang sedang mengejar kaum tersebut dalam kurung Bani Quraidah. Ini dijelaskan oleh Jibril. Sekarang malaikat aja lagi pada ngejar. Hai Muhammad, kata Jibril alaihi salam, sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu berangkat ke Bani Quraidah. Aku juga akan pergi ke sana untuk mengguncang mereka. Teman-teman semua yang Allah muliakan, Jibril alaihi salam saat itu
menampilkan dirinya sebagai seorang sahabat Nabi bernama Dihyah Al-Kilabi atau Dihyah Al-Kalbi. Maka ketika Nabi sudah sampai di perbatasan, Nabi bertanya kepada orang yang ada di situ, siapakah yang mendahului kami berada di Bani Quraidah? Maka dijawab oleh orang-orang yang jaga tersebut, Dihyah Al-Kalbi. Padahal itu adalah malaikat Jibril alaihi salam yang menyerupakan wajahnya menjadi Dihyah Al-Kalbi. Termasuk ketika Jibril alaihi salam menyampaikan tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, kemudian akhbirni anil ihsan, itu pun sama. Malaikat Jibril menyerupakan dirinya menjadi seorang laki-laki bernama Dihyah Al-Kalbi. Dalam kasus ini pun sama. Jibril alaihi salam menyerupakan dirinya menjadi Dihyah Al-Kalbi. Atau setidaknya, teman-teman, Jibril alaihi salam itu menampilkan sisi fisiknya, tentu atas izin Allah Azza wa Jalla, yang fisiknya itu mirip dengan Dihyah Al-Kalbi. Bukan berarti beneran jadi Dihyah, tetapi mirip seperti Dihyah Al-Kalbi. Nanti di penjelasan Ibrah saya jelaskan lebih detail. Ini sekilas saja dulu. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya pasukan ini pun bergerak dengan cepat menuju Bani Quraidah. Pasukan ini dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelum berangkat, Nabi mengingatkan satu hal. Jadi ada satu instruksi dari Nabi SAW sebelum berangkat. Ya, kata Nabi, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi kepada kepada kaum muslimin, kata Nabi, la yusalliyanna ahadunil asra. Janganlah di antara kalian melaksanakan sholat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali sholat asarnya di Bani Quraidah. Ini pesan Nabi kepada kaum muslimin. Jadi kaum muslimin diingatkan jangan sholat asar ya, kecuali sholat asarnya di Bani Quraidah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, hadis yang satu ini difahami oleh para sahabat dengan dua cara pandang. Hadisnya satu, yang menyampaikan juga satu, tetapi cara pandang sahabat ketika mendengar hadis ini, ketika memahami hadis ini, terbagi menjadi dua cara pandang. Yang pertama, mereka memahami bahwa ini adalah instruksi supaya para sahabat bergerak cepat, supaya para sahabat ngebut agar sampai di Bani Quraidah tepat waktu, yakni asar. Karena yang jelas, perintah ini disampaikan oleh Jibril setelah sholat duhur. Jadi tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka menurut sebagian sahabat, oh berarti kami harus buru-buru ke Bani Quraidah, sampailah di sana di waktu asar, biar kami bisa melaksanakan sholat asar di sana. Itu pemahaman pertama di kalangan para sahabat. Maka sahabat yang memahami harus bergerak cepat menuju Bani Quraidah, supaya bisa sholat asar di Bani Quraidah, maka mereka memacu kudanya dengan cepat, mereka bersegera menuju Bani Quraidah, sampai mereka tiba di Bani Quraidah pas di waktu asar. Itu satu kelompok sahabat, itu satu cara pandang di kalangan para sahabat. Teman-teman semua yang Allah muliakan, sahabat yang lain berbeda. Masya Allah. Menurut sahabat yang lain, justru ini jadi dalil bahwa Nabi memberikan dispensasi. Nabi memberikan keringanan kepada orang-orang yang ikut perang Ahzab atau ikut perang Khandaq, kemudian terluka di dalamnya. Supaya mereka santai saja menuju Bani Quraidah. Nggak usah ngebut, nggak usah buru-buru, nggak usah tergesa-gesa. Yang penting Nabi SAW tegaskan sampai ke Bani Quraidah. Dan jika di perjalanan repot, di perjalanan ada masyakoh, di perjalanan ada beban, maka nggak usah sholat asar di jalan. Jadi saking santainya jalan menuju Bani Quraidah, akhirnya datang waktu asar ketika kaum muslimin masih di jalan. Maka Nabi ingatkan, jangan sholat asar di situ. Sholat asarnya nanti saja kalau sudah sampai di Bani Quraidah, walaupun dengan konsekuensi sampainya menjelang malam. Yang penting sholat asar tetap di Bani Quraidah, walaupun sampai di Bani Quraidah di waktu malam. Ini pandangan sahabat yang lain. Jadi yang satu buru-buru ngebut,
yang satu santai. Yang penting kan asalnya di Bani Quraidah. Jadi pas azan asar di perjalanan antar sholat asarnya di Bani Quraidah, bukan di sini, kata para sahabat. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, hadisnya satu, yang menyampaikan juga satu orang, tetapi difahami oleh para sahabat dengan dua cara pandang. Rata-rata teks begitu, Pak. Kadang-kadang, atau rata-rata lah, teks itu begitu. Apa yang tersurat ternyata tidak berbanding lurus dengan makna yang sebenarnya atau yang tersurat. Apa yang tersurat ternyata tidak serta-merta linear dengan apa yang dipahami. Jadi saya koreksi ya. Jadi apa yang tersurat ternyata bukan itu yang dimaksud. Padahal tersurat, tapi bukan itu yang dimaksud. Dan saya rasa banyak ayat yang demikian. Jadi ini kapan-kapan kita bisa masuk di ranah apa saja sih yang kemudian secara teksnya A, tetapi dipahaminya jadinya B. Nah ini bisa teman-teman cross check di dalam surat Al-An'am ya. Itu ada kalimat dari Allah Azza wa Jalla, tentunya ini karena Al-Quran. Jadi Nabi SAW menyampaikan ayat. Di dalam ayat tersebut Nabi menjelaskan tentang alladzina amanu walam yalbisu imanahum walam yalbisu imanahum bizulmin. Kata Nabi SAW, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukan iman mereka bizulmin, dengan kezaliman. Ayat ini teman-teman itu dipertanyakan oleh para sahabat. Kata para sahabat, Rasul, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Itu gimana maksudnya? Bukankah tidak ada manusia yang bisa selamat daripada kezaliman, termasuk kami, kata para sahabat. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan. Kata Nabi, bukan itu maksudnya. Bukan mencampurkan iman dengan kezaliman. Bukan mencampurkan iman dengan perbuatan yang zolim. Pukul orang, injek orang, nyela orang, gitu, ngambil harta punya orang. Jangan begitu cara memahaminya. Bukan seperti itu, kata Nabi. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, itu maksudnya adalah jangan mencampur adukan iman dengan kesyirikan. Bukan dengan kezaliman, tapi jangan dicampur adukan iman dengan kemusyrikan. Jadi mana zalim di situ, bimana syirkun. Bisa bayangkan oleh teman-teman, teks ayatnya bizulmin, tapi maknanya syirkun. Teks ayatnya zalim, tapi maksud ayatnya adalah syirik. Kan kalau tidak ada Nabi, kita nggak bisa memahami bahwa ayat ini adalah maksudnya tidak boleh mencampur adukan iman dengan kemusyrikan. Kalau tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Itu pentingnya orang yang punya otoritas menjelaskan nilai-nilai agama atau teks-teks agama. Perlu ada yang menjelaskan. Jangan akhirnya setiap orang punya hak untuk menjelaskan teks-teks agama. Rusak nanti agama ini. Mereka yang boleh menjelaskan teks-teks agama adalah mereka yang punya otoritas. Kalau nggak punya otoritas, dia jangan. Takutnya apa yang dibaca beda dengan apa yang difahami. Apa yang dibaca berbeda dengan apa yang diharapkan maksudnya. Itu kan bahaya. Itu salah satu contoh itu di surat Al-An'am, surat ke-7 ayat ke-82. Di situ dijelaskan bahwa makna zulmin di situ adalah syirik, bukan zalim secara umum. Allah a'lam. Termasuk ini, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh salat asar kecuali di Bani Quraidah. Pada akhirnya jadi multi interpretasi di kalangan para sahabat. Allah a'lam. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, di poin berikutnya Nabi SAW akhirnya mengerahkan pasukan yang waktu itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Terjadilah pengepungan selama 25 hari. Teman-teman bisa bayangkan satu benteng isinya adalah orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi, dan selama 25 hari mereka dikepung. Sehingga pasokan logistik ke dalam tidak bisa, orang-orang pun tidak bisa keluar. Jadi sirkulasi ekonomi terputus. Sirkulasi atau hubungan sosial terputus. Pokoknya betul-betul dikepung.
Betul-betul dikepung. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika dalam pengepungan ini itu sudah sudah putus asa lah. Orang Yahudi sudah nggak punya lagi cara. Ini gimana nih? Sudah pengepungan 25 hari. Logistik makin berkurang. 25 hari. Ya kalau sehari makan 3 kali kan sudah berapa gandum atau berapa logistik yang harus habis dalam waktu 25 hari. Maka teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya sang pimpinan kabilah, dan saya rasa ini bijaksana sekali ya, sangat bijaksana sekali. Kata Ka'ab bin Asad, pimpinan kabilah Bani Quraidah, akhirnya mengajukan opsi kepada Bani Quraidah. Karena Ka'ab bin Asad menangkap, ini roman-romannya nggak menang, nggak bisa menang ini roman-romannya. Maka kata Ka'ab bin Asad, beliau menyampaikan kepada Bani Quraidah, kalian punya 3 opsi. Yang pertama kata Ka'ab bin Asad, kalian segera deh masuk Islam, biar selamat. Teman-teman semua yang Allah muliakan, dari sekian penawaran, ini penawaran yang paling logis, masuk Islam. Karena Nabi SAW tidak mungkin akan menghukum, menganiaya, atau tidak memaafkan orang yang sudah masuk Islam. Kenapa? Dalam agama kita, teman-teman semua, kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bisa menghapuskan dosa syirik seberat apapun. Apalagi dosa sekedar pengkhianatan. Dosa syiriknya syirik yang sangat berat, dengan kalimat syahadat dia dimaafkan. Itu kaidah yang dibangun berdasarkan literatur hadis Nabi SAW berkaitan dengan keutamaan syahadat, menghapuskan dosa besar yang telah lalu. Nah, maka oleh Ka'ab bin Asad ditawarkan, kalau kalian mau ya kalian masuk Islam. Karena kalau kalian masuk Islam, Muhammad akan memaafkan kalian dan kalian akan terbebas dari kematian. Dan ini tawaran yang paling logis, paling logis. Tapi Yahudi ya Yahudi, Pak. Namanya juga Yahudi ya. Kata orang-orang Yahudi, ya thanksin dong, malu. Udah dikepung 25 hari, masa nyerah? Dan kami tidak mau tercatat dalam sejarah sebagai bangsa yang menyerah. Itulah. Singkat cerita begitu. Sampai akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang Yahudi ditawari lagi opsi yang kedua. Bukan utama, bukan prioritas, tapi lumayan lah. Ini setidaknya punya harga diri bagi mereka. Kata Ka'ab bin Asad, ya sudah, kalau memang kalian tidak mau masuk Islam, daripada istri kita dibunuh sama orang-orang Muslim, daripada anak-anak kita dibunuh sama orang-orang Muslim, daripada harta-harta yang kita punya diambil oleh orang-orang Muslim, udah gini aja, anak dan istri kalian bunuh sendiri. Ini opsi yang bukan prioritas, tetapi ini lebih baik untuk menjaga harga diri. Makanya kata bin Asad, sudah bunuh saja istri kalian dan anak-anak kalian, biar kalian tidak malu. Biar orang Islam nggak bunuh anak istri kalian. Udah bunuh aja sama kalian semua. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini pun dijawab oleh orang-orang Yahudi. Ya masalah kita bunuh anak istri, kan kita perang buat anak istri ini. Kalau anak istrinya dibunuh, gimana kita bisa terhormat dan mulia nantinya? Akhirnya kata Ka'ab bin Asad, ya sudah, kalau begitu, kalau kalian tidak mau membunuh anak istri kalian, ya sudah, masuk Islam nggak mau, membunuh anak istri nggak mau, ya sudah, sekarang pilihannya cuma satu. Besok hari Sabtu, kata Ka'ab bin Asad. Ini bentar lagi menjelang maghrib, menjelang malam, sudah masuk hari Sabtu. Kata Ka'ab bin Asad, udah gini aja dah, kita serang malam ini juga kaum muslimin. Biar mereka kaget bahwa kita bisa melakukan peperangan sekalipun di hari Sabtu. Gimana? Kata Ka'ab bin Asad. Jawaban orang-orang Yahudi, waduh Ka'ab, jangan deh kalau perang hari Sabtu. Jadi masuk Islam nggak mau, bunuh anak istri juga nggak mau, perang di hari Sabtu juga nggak mau. Emang mentalnya mental pengecut intinya gitu. Semua alasan itu kan cuma alibi saja. Judulnya memang pengecut, nggak berani melawan kaum muslimin, tapi juga tidak mau masuk Islam, kan bingung ya. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan,
Dari 3 tawaran yang disampaikan oleh Ka'ab bin Asad, tidak ada satupun yang dipilih. Karena nggak ada satupun yang mereka pilih, entah masuk Islam, entah bunuh anak istri, atau kemudian menyerang kaum muslimin atau Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun yang dipilih. Akhirnya kan mati segan, hidup segan, mati tak mau. Dikepung dengan keterbatasan logistik dan semakin menipis, semakin berkurang, melawan tidak berani, bunuh anak istri malu, menyerah sebagai muslim juga nggak mau. Akhirnya kan bingung. Orang-orang Yahudi bingung. Mereka harus bagaimana dan seperti apa. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, sampai akhirnya ya, Ka'ab bin Asad dan Bani Quraidah akhirnya tidak punya pilihan yang lain. Selain mereka turun dari benteng-benteng mereka dan menyerah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasrah, sudah menyerah. Itu akhirnya. Ini padahal kalau kita bicaranya peluang dan ya peluang lah untuk bisa hidup, saya rasa melawan kan jauh lebih bagus. Tapi mereka kan ya namanya gaya Yahudi. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya mereka menyerah. Setelah menyerah, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus bikin perhitungan. Lalu menyerah. Makanya Nabi SAW harus membuat perhitungan. Maka Nabi ngajak ngobrol orang-orang Yahudi. Ini Masya Allah, Pak. Nabi itu orang yang paling care, orang yang paling benar-benar now in. Nabi paham bahwa orang-orang Yahudi, mereka punya sekutu, punya partnership dari kalangan suku Aus, tepatnya dari kalangan Bani Ashal, di mana Sa'ad bin Mu'adz sebagai pimpinannya. Nabi paham betul itu. Maka ketika berbicara Bani Quraidah, automatically berbicara juga tentang suku Aus atau suku Bani Ashal. Dan Nabi tidak akan ujuk-ujuk begitu saja memberikan sanksi kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah tanpa meminta pandangan dari kalangan Bani Ashal. Maka Nabi SAW dengan kerendahan hatinya, beliau datang kepada orang-orang Yahudi, kata Nabi, silahkan pilih bagi kalian hakim untuk kalian. Nabi tidak mau otoritatif. Nabi tidak mau kemudian berlaku intervensi. Nabi memberikan kewenangan kepada orang-orang Yahudi. Kalian pilih deh satu orang saja yang menurut kalian cocok jadi hakim bagi kalian. Padahal teman-teman, bagi Nabi kan tinggal Nabi saja yang putuskan. Toh yang eksekutornya kan juga para sahabat. Nanti kan Nabi tinggal bilang ke sahabat bunuh semua, kan selesai sebetulnya. Tapi Nabi tidak mau. Nabi ingin membangun suasana yang indah, Pak, di dalam konteks berjamaah antara Nabi dengan para sahabat. Akhirnya kata orang-orang Yahudi, karena mereka merasa dekat dengan Sa'ad bin Mu'adz, karena sekutunya sudah sejak lama dari kalangan Bani Ashal, maka kata orang-orang Yahudi, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan kepada kami hakim Sa'ad bin Mu'adz. Ketuk palu, singkat cerita begitulah. Maka Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan otoritas dari Nabi untuk memberikan putusan kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, saat itu Sa'ad bin Mu'adz sedang dalam keadaan terluka cukup parah. Luka yang membuat darahnya itu tidak berhenti mengalir, terus-terusan ngocor, dan itu berdampak pada banyaknya kehilangan darah. Sehingga nanti Sa'ad bin Mu'adz setelah memberikan keputusan kepada orang-orang Yahudi, akhirnya beliau meregang nyawa dan kembali ke pangkuan Allah Azza wa Jalla. Itu endingnya Sa'ad bin Mu'adz. Tapi yang jelas sebelum Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, beliau telah meletakkan dasar hukum berupa sanksi bagi orang-orang yang berkhianat terhadap stabilitas kota Madinah. Siapa mereka? Bani Quraidah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, maka diputuskanlah Sa'ad bin Mu'adz untuk memberikan sanksi kepada Bani Quraidah. Maka Nabi memanggil Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz datang dipapah oleh seorang sahabat karena kondisinya sedang sakit parah. Ketika Sa'ad bin Mu'adz menghampiri para sahabat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, "Qumu ila sayyidikum." Kata Nabi,
berdirilah kalian menyambut pemimpin kalian. Nih, Masya Allah. Jadi kebiasaan orang Indonesia, kalau ada tamu atau tokoh kemudian pada berdiri, itu min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Teman-teman semua yang Allah muliakan, maka para sahabat berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Allah Muhammad bersabda atau berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, putuskan hukuman bagi mereka. Maka Sa'ad bin Mu'adz menjawab, inna haula'i nazzalu ala hukmika qala. Itu kata Nabi, maka kata Sa'ad bin Mu'adz, fa inni ahkumu, maka aku memberikan sanksi, kata Sa'ad bin Mu'adz, antuktalal muqatilah, untuk membunuh orang-orang yang terlibat di dalam perang. Dan rata-rata orang-orang yang terlibat dalam perang adalah kaum laki-laki. Kata Sa'ad bin Mu'adz, bunuh semua orang yang terlibat di dalam perang, terutama laki-laki yang kemudian mereka ikut terlibat dalam peperangan Ahzab atau terlibat dalam peperangan pengepungan Nabi kepada Bani Quraidah. Pokoknya yang pegang senjata, yang dewasa, bunuh. Makanya dalam riwayat yang lain tidak ditegaskan yang memerangi, tapi yang jelas setiap laki-laki dewasa di kalangan Bani Quraidah harus dibunuh. Seluruh laki-laki dewasa. Dan untuk mengukur dewasa atau belumnya, itu caranya adalah dengan, mohon maaf, dengan melihat area kehormatan atau bulu kemaluan. Jadi ukuran dewasa itu kan ada tiga indikator kedewasaan seseorang. Pertama, usia 15 tahun. Yang kedua, sudah tumbuh bulu kemaluan. Atau yang ketiga, sudah ihtilam. Kan nggak mungkin kalau ke orang-orang Yahudi nanya, kamu ihtilam belum? Bisa jadi jawabannya belum semua. Kemudian kalau Nabi nanya, apakah kalian sudah umur 15 tahun? Bisa jadi mereka bohong. Tapi kalau, mohon maaf ya, ada bulu kemaluan kan nggak mungkin bohong. Itu pasti karena kelihatan. Jadi itu cara para sahabat membedakan mana laki-laki dewasa atau laki-laki yang masih anak-anak. Karena putusannya laki-laki dewasa, hukuman mati, anak-anak dan wanita itu dijadikan tawanan dan kelak dijadikan sebagai hamba sahaya. Teman-teman semua yang Allah muliakan, putusan itu disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Tentu bikin kaget orang-orang Bani Quraidah. Jadi saya kebayang betul ini. Jadi Bani Quraidah meminta kepada Nabi supaya yang jadi hakim adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dengan harapan Sa'ad bin Mu'adz bisa melihat kedekatan emosional antara Yahudi dengan Bani Ashal. Supaya Sa'ad bin Mu'adz bisa menyadari dan memahami betapa dekatnya Yahudi dengan Bani Ashal, supaya mereka tidak memberikan sanksi yang berat. Ya, makluman lah. Ternyata unpredictable, di luar prediksi. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz berlaku dengan sangat tegas, memberikan sanksi yang sangat tegas. Kata Sa'ad bin Mu'adz, antuktalal muqatilah, bunuh laki-laki dewasa. Dan itu bikin kaget. Mungkin kalau bahasa kita, kalau tahu begini, cuman kayaknya Nabi SAW sudah memberikan legitimasi. Kata Nabi, laqad hakamta fihim bihukmil malik. Wahai Sa'ad, kamu telah membuat hukum bagi mereka dengan hukumnya Allah Azza wa Jalla, atau dengan putusannya Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, apapun yang Sa'ad bin Mu'adz lakukan, pada akhirnya itu merupakan keputusan Allah Azza wa Jalla, yang oleh Sa'ad bin Mu'adz dijadikan juga sebagai keputusannya. Jadi betul-betul syar'i, itu putusan yang sah, yang legitimate dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini ada tambahan informasi bahwa pelaku pengkhianatan yang mendapatkan sanksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu totalnya ada 400 orang. Yang 400 orang ini kemudian dihukum mati dengan cara dipancung. Bagaimana caranya? 10 orang dibawa ke sebuah parit, maka di parit itu mereka dipancung
dan jenazahnya langsung dikubur di sana. Itu sanksi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan keputusan itu kepada Sa'ad bin Mu'adz, dan Sa'ad bin Mu'adz hanya memberikan keputusan hukuman mati. Saya ingin baca sedikit teman-teman bahwa sanksi ini tidak kejam jika dibandingkan apa yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Dan secara umum di setiap negara kepada para pengkhianat negara, maka tindakan negara tersebut akan sangat kejam terlihat, padahal yang memang sewajar itu sudah sangat wajar bagi para pengkhianat. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, 400 orang ini dihukum pancung. Adapun beberapa laki-laki Yahudi yang dewasa, beberapa diselamatkan karena mereka mendapatkan jaminan dari kaum muslimin. Ada yang selamat dan rata-rata mereka mendapatkan jaminan dari kaum muslimin. Nanti dibahas di cerita Sabit bin Qais yang memberikan jaminan kepada seorang Yahudi. Wallahu a'lam. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, orang-orang yang berkhianat kemudian sudah mendapatkan sanksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang yang kemudian diajukan oleh para sahabat untuk mendapatkan jaminan. Ini mungkin ya karena kedekatan emosional ya, saya rasa antara sahabat tersebut dengan si Yahudi. Ceritanya misalkan cerita tentang Sabit bin Qais. Sabit bin Qais datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Sabit mengajukan satu nama supaya satu nama ini tidak dihukum pancung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi dengan kebijaksanaannya tentu tidak lihat si Yahudinya ya. Nabi tidak peduli dengan si Yahudinya, cuma Nabi melihat sahabat Sabit bin Qais yang memberikan jaminan. Sedangkan dalam tradisi bangsa Arab, pemberian jaminan itu sah dan legal. Sehingga siapapun yang mendapatkan jaminannya harus dilindungi. Harus dilindungi. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, Sabit bin Qais sudah mengajukan satu nama, dan nama itu sudah di-ACC oleh Nabi, di-approve oleh Nabi. Artinya orang itu mendapatkan jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disampaikanlah oleh Sabit bin Qais, wahai fulan, wahai saudaraku, gitu, ente dapat jaminan dari Nabi, ente nggak bakal dihukum mati, kurang lebih begitu. Teman-teman semua yang Allah muliakan, di luar prediksi, si Yahudi malah menjawab dengan jawaban yang itu di luar harapan Sabit bin Qais. Kata si Yahudi ini, wahai Sabit, aku meminta kepadamu atas perlindunganmu kepadaku agar jaminanmu untukku engkau cabut. Lebih baik aku menyusul kaumku demi Tuhan, jika tidak ada mereka, tidak ada kebaikan bagiku. Ini solidaritas luar biasa. Jadi Yahudi ketika teman-temannya dihukum mati, dihukum pancung, kemudian dia mendapatkan jaminan, kata si Yahudi kepada Sabit, Sabit kayaknya saya mendingan nyusul deh. Nggak ada kebaikan tanpa teman-teman saya. Daripada kamu capek-capek, mending cabut aja jaminan, biar saya dihukum mati saja. Teman-teman semua yang Allah muliakan, karena jaminan tersebut ditolak, nah ini lain persoalannya, jaminannya ditolak, bukan tidak diberikan, tapi ditolak. Dan akhirnya Sabit mengambil kembali jaminan tersebut. Ya sudah, kalau memang tidak mau, ya sudah saya ambil lagi. Karena tidak lagi mendapatkan jaminan dari Sabit bin Qais, maka si Yahudi tersebut tentu layak mati. Karena dia sudah dewasa dan tidak punya jaminan. Akhirnya dia dipancung. Untuk poin solidaritasnya keren. Tapi bagi anak pribadi, kayaknya sudah dikasih keselamatan hidup, kenapa cari mati? Tapi mungkin ada saja orang-orang tipikalnya demikian. Bisa hidup, tapi lebih cari mati. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya ya si Yahudi yang mendapatkan jaminan ini tidak lagi kemudian mendapatkan jaminan dan dihukum mati. Walaupun demikian, teman-teman semua, ada beberapa orang Yahudi yang memang tetap mendapatkan jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya mereka meninggalkan kota Madinah. Jadi mereka memilih meninggalkan kota Madinah dan mereka mendapatkan jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Nabi itu orangnya sangat fair. Kalau memang perlu minta jaminan atau minta keselamatan, why not? Kenapa tidak? Silakan aja minta. Toh nanti kembali kepada putusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maybe yes, maybe no. Tapi setidaknya sudah dicoba.
Dan rata-rata yang meminta jaminan kepada Nabi dengan syarat masuk Islam, itu Nabi berikan jaminan. Apalagi yang sudah masuk Islam, Nabi sudah bebaskan betul itu mereka. Tapi ya ini kan kembali kepada kesiapan orang-orang Yahudi mau tidak menerima agama Islam. Allah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, kisah pembantaian yang 400 orang ini ternyata ada beberapa kalangan ulama yang tidak setuju. Jadi bicara kisahnya ada, dan ini masyhur, tetapi oleh beberapa kalangan dianggap ini tindakan yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal diantaranya teman-teman, ya, riwayat tentang pembantaian 400 orang ini, bahkan di riwayat yang lain sampai 600 orang yang dibantai oleh kaum muslimin gara-gara mereka berkhianat. Itu kata Imam Malik bin Anas, cerita ini hanya ada dalam kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Sedangkan Ibnu Ishaq, kata Malik bin Anas, adalah orang yang banyak berdusta dalam masalah sejarah. Itu subjektivitas seorang Malik bin Anas. Ya, namanya juga subjektivitas ya. Jadi kita maklumi lah. Kalau kemudian Malik bin Anas memandang Ibnu Ishaq sebagai orang yang tidak kompeten dalam periwayatan sejarah. Allah. Jadi menurut sebagian ulama, penyebutan Nabi membantai 400 orang ini masuk kategori perkara yang lemah atau yang tidak ada sandarannya, sehingga mereka tidak meyakini adanya pembantaian Yahudi sampai berjumlah 400 orang atau bahkan 600 orang. Allah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, pada akhirnya kisah sanksi yang diberikan oleh Nabi kepada Bani Quraidah melalui Sa'ad bin Mu'adz itu khilaf di kalangan ulama sejarah. Di antara mereka ada yang meyakini benar cerita itu, di antara mereka juga ada yang meyakini tidak benar cerita itu. Jadi ya memastikannya ya harus nanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dakhala jannah sehingga bisa bertemu dengan Nabi, dan nanti mungkin kajian sirahnya bukan dari saya, tapi langsung Nabi yang bercerita tentang bagaimana suasana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari episode ke episode. Kayaknya keren kalau di surga kemudian mendengarkan bagaimana pengalaman Nabi saat berjibaku memperjuangkan agama Islam. Allah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, terlepas benar atau salahnya ya penjelasan tersebut, yang pasti Nabi SAW memberikan sanksi kepada Bani Quraidah, dan sanksi itu memberikan efek jerak bagi mereka. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk di pembahasan ibrah sedikit ya, barangkali nanti mungkin tidak sampai 9:30, anak jam 9 lebih 5 atau lebih 10, bagi yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, ini di beberapa ibrah yang bisa diambil dari kisah perang Bani Quraidah. Yang pertama, jika konteksnya negara, maka negara boleh mengambil keputusan untuk membunuh orang yang melanggar perjanjian. Jadi negara punya otoritas itu. Dan sampai saat ini, teman-teman, banyak negara yang menetapkan untuk membunuh para pengkhianat bangsa. Jadi ini lumrah, wajar, dan sesuatu yang sangat legitimate dari penjelasan undang-undang kayak itu atau nilai-nilai agama Islam. Jadi pengkhianat memang tidak punya tempat di bumi manapun. Demi Allah tidak ada tempat bagi mereka. Apapun alasannya dan bagaimanapun mereka kemudian. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, yang kedua, disyariatkan supaya berijtihad dalam masalah-masalah furu', dalam masalah-masalah yang sifatnya cabang. Dan seandainya pun salah, maka dia tidak berdosa, karena salahnya dapat pahala 1, benarnya dapat pahala 2. Kaidah dakwah ulama salaf, teman-teman semua, itu selalu berorientasi pada tema-tema besar yang sifatnya prinsipil, disebut dengan qadaya usuliyah. Itu sudah jadi kaidah. Maka para ulama salaf akan fokus pada sesuatu yang sifatnya prinsipil dan tidak terlalu mempermasalahkan perkara-perkara yang masuk kategori non-prinsipil. Kenapa? Agar energi kita tersalurkan pada domain yang benar. Agar kegelisahan kita disalurkan kepada sesuatu yang benar, yang prinsipil. Sayang gitu, energinya sudah sedemikian sudah sedemikian habis-habisan, tetapi kemudian capaiannya tidak prinsipil, padahal energi sudah habis-habisan.
musuhan sudah, berantem sudah, caci maki sudah. Masalahnya tidak prinsipil, kan malu itu. Malulah sama orang-orang yang bukan muslim. Dilihat ya orang Islam begini mentalnya itu. Cuman bisa nyela, tapi kemudian itu bukan masalah yang sifatnya prinsipil. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman semua yang Allah muliakan, orientasi fikih ulama salaf ya terutama itu lebih mendahulukan persatuan. Jangan anggap bahwa para ulama salaf tidak pernah berbeda pendapat. Justru mereka sering berbeda pendapat. Dan catatannya teman-teman, perbedaan yang mereka punya tidak lantas membuat mereka saling bermusuhan satu sama lain. Silakan cek dalam literatur sejarah, tidak pernah tercatat di mana di mana Imam Ahmad bin Hambal mencaci maki Imam Syafi'i. Atau sebaliknya Imam Malik sang guru menghina Imam Syafi'i sang murid. Tidak akan pernah ada catatan sejarah yang menyimpulkan demikian. Kalau ada pasti bohong. Teman-teman semua yang Allah muliakan, itu di antara penjelasan bahwa ulama salaf pasti menegaskan persatuan, Pak. Lawang yang ngajarinnya Nabi, kok Nabi nyuruh bersatu padu itu Nabi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya ini Masya Allah. Jadi sudah sangat komplit bahwa persatuan itu prioritas. Dan tidak usah kemudian harus menyamakan apanya ya. Namanya persatuannya harus beda, Pak. Kan bersatu. Kalau sama itu ya nggak harus bersatu, lawang sama. Nggak ada keharusan bersatu, lawang sama, Pak. Apa yang mau disatukan? Justru karena berbeda lah kemudian disatukan. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ulama salaf selalu mengedepankan cara kompromistis. Jadi, kalau bisa dikompromikan, kenapa harus dibenturkan? Kalau bisa bersanding, kenapa harus bertanding? Kecuali main bola antara Malaysia dengan Indonesia itu harus bertanding. Jadi, kalau bisa bersanding, kenapa harus bertanding? Kenapa harus dibikin tanding? Makanya konsep dalam kategori mencari hadis atau meneliti hadis, ulama satu lebih cenderung kepada mengakomodir hadis, bukan membenturkan hadis. Jadi kalau bisa dikompromikan, kenapa harus dibikin kontradiksi gitu, Pak? Itu ulama salaf sudah menegaskan demikian. Dan menggunakan prinsip keluar dari khilafiyah. Khuruj anil khilaf, bahwa keluar daripada khilaf itu lebih dianjurkan daripada ribut. Mendingan udahlah bahas itu nanti kita cari pembahasan yang lain yang memang lebih definitif, lebih prinsipil, lebih mengena itu. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi saya rasa ini yang harus dipahami juga bahwa ulama salaf sudah mencontohkan bagaimana berbeda pendapat, bagaimana menjaga adab, bagaimana menjaga etika. Saya khawatir kita ini mencontoh perbedaan pendapatnya, mencontoh perdebatannya, tapi tidak mencontoh adab dan akhlak. Ini ngeri nih. Ini ngeri-ngeri sedap. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, pilihan hukum, sedikit lagi. Pilihan hukum dalam hal furu'iyah itu tidak harus selalu sunnah bid'ah, Pak. Nggak harus sunnah bid'ah. Ini kan masalah furu'. Tidak harus, kalau enggak begini berarti bid'ah. Kalau tidak bid'ah berarti sunnah. Ini furu'iyah. Furu'iyah itu tidak sunnah bid'ah. Furu'iyah itu lebih kepada rajih wa marjuh. Kuat atau yang dikuatkan. Atau kalau konteksnya keputusan hakim, ya benar pahala 2, salah pahala 1. Mau benar mau salah tetap punya pahala. Itu kaidah yang dibangun. Makanya memang perlu sikap yang bijak dan cerdas. Secerdas Muhammad bin Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah, yang melakukan kunut ketika ziarah ke Mesir saat menjadi imam sholat subuh. Itu Muhammad bin Hasan. Atau seperti halnya sebijak Imam Syafi'i yang tidak kunut subuh ketika berziarah ke Imam Imam Muhammad bin Hasan di Baghdad. Jadi dua-duanya saling menghormati dan dua-duanya berada pada koridor yang benar. Yang kunut ya kunut, yang tidak ya tidak. Yang salah kan yang tidak sholat subuh. Ini kita ribut masalah kunut, yang sholat subuh masih dikit-dikit juga kan, nggak nambah-nambah. Yang kunut nggak nambah, yang sholat subuhnya yang tidak kunut juga nggak nambah. Terus kemana tuh yang nggak sholat subuh kan? Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, beberapa keputusan hukum. Ini yang ketiga, misalkan ini beberapa keputusan hukum. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa mayoritas ulama memandang
bahwa berdiri menyambut kedatangan orang yang memiliki keutamaan itu dianjurkan. Kita duduk, Pak. Ada kiai datang jalan. Maka kita harus berdiri menyambut kiai dan salaman. Atau kemudian ada orang tua lah, jangan kiai. Kita sedang duduk, ada orang tua datang juga mau duduk, maka adabnya kita berdiri dulu, salaman dulu, dan persilakan orang itu duduk dulu. Itu adab ya. Ini makanya kata Imam Nawawi dianjurkan sekali. Kita berdiri untuk menyambut orang yang punya keutamaan. Memberikan penghormatan tanpa berlebihan telah jelas kebolehan. Jika sampai berlebihan, maka haram hukumnya. Standar berlebihan adalah seperti orang-orang Nasrani ketika mereka berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kan kata Nabi, la taglu fi dinikum. Jangan berlebihan dalam urusan agama kalian. Itu jangan sampai kita meyakini Nabi Muhammad kayak Nabi Isa gitu. Sehingga dianggap Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Itu standar berlebihnya begitu. Ya kalau sebatas cium tangan, ngambil bekas minumnya, saya rasa sih itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bekas minum guru diambil sah-sah saja. Yang nggak boleh itu bekas cuci kaki guru diminum, jangan. Jadi proporsional dan rasional lah. Kemudian Nabi SAW pernah menolak ketika jenazah Amr bin Wud. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat kembali tentang pertarungan antara Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Wud, kan Amr bin Wud kan kalah oleh Ali bin Abi Thalib. Nah itu jenazahnya mau dibeli sama keluarganya, diminta lah gitu. Tapi oleh Nabi ditolak. Kenapa? Jenazah orang-orang kafir haram, dijual tetap haram. Jadi nggak mau ngambil keuntungan dari jual beli yang bernama jenazah orang kafir. Kalau mau ambil aja lah, itu kata Nabi SAW. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kemudian pentingnya taat dan tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Ini melanggar perjanjian, jelas itu adalah melanggar ketentuan Allah dan Rasul. Maka siapapun yang melanggar perjanjian kena pasal. Saya tambahkan poinnya, Pak. Nabi SAW pernah menyampaikan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, jika ada orang yang kemudian melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, maka sanksinya adalah mereka akan dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Saya ulang dulu ya, jika ada orang Islam melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, maka kata Nabi, orang-orang Islam itu akan dikalahkan oleh orang-orang yang bukan Muslim, dan hak-hak orang Islam tidak akan diberikan. Jadi mereka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai Muslim. Hak-hak mereka diambil sama orang-orang kafir. Itu kalau orang Islamnya memutuskan perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya. Allah. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, masih ada waktu. Kita masuk di sholat wusta. Ini karena ada penjelasan dari Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, mala'allahu kuburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Kama saghuluna anis salatil wusta, sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari mengerjakan sholat wusta. Hatta ghabatis syamsu, sampai terbenamnya matahari. Teman-teman semua yang Allah muliakan, sholat wusta ini diperdebatkan oleh para ulama. Apakah yang dimaksud sholat wusta? Itulah ya. Tapi jumhur ulama, ini pendapat jumhur ulama, sholat wusta adalah sholat asar. Hal ini diambil dari faidah hadis Nabi, riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi, saghuluna anis salatil wusta salatil asri. Kata Nabi, kita telah disibukkan dari mengerjakan salat wusta, yakni salat asar. Dan hadis ini sahih. Makanya para ulama menegaskan salat wusta adalah salat asar. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita dianjurkan menjaga salat wusta. Jadi ini di dalam Al-Quran ada penjelasan di mana kita harus menjaga yang namanya sholat wusta. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 238. Di situ dijelaskan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta.
Kata Allah Azza wa Jalla, jagalah oleh kalian salat dan jagalah salat wusta. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, itu penjelasan tentang salat wusta. Tambahannya Pak, ini untuk menegaskan bahwa salat wusta itu adalah salat asar. Ini untuk menegaskannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain. Sebetulnya hadis ini tidak berkaitan khusus dengan salat wusta ya. Jadi Nabi sedang membahas tentang peluang melihat wajah Allah di surga nanti. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innakum satarawuna rabbakum kama tarawuna hadzal qamar. Kata Nabi, kalian pasti akan bisa melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pasti kalian bisa melihat Allah sebagaimana kalian melihat rembulan. Dengan catatan, kalau kalian mampu, kalian bisa, maka jangan pernah meninggalkan sholat sebelum matahari terbit, sholat subuh maksudnya, dan sebelum matahari terbenam, sholat asar maksudnya. Jadi, sholat subuh dan sholat asar, dua sholat ini menjadi asbab, menjadi sebab kita bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla di surga nanti. Sholat subuh jangan ditinggalkan, sholat asar diperhatikan dan dijaga. Itu dua syarat mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah Azza wa Jalla di surga. Teman-teman semua yang Allah muliakan, dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, yakni dalam kurung sholat subuh, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenam, yang dimaksud adalah sholat asar. Karena kalau sholat maghrib kan jadinya ba'dal ghurub, setelah terbenam. Berarti kalau sebelum terbenam ya sholat asar. Karena sholat sebelum maghrib ya sholat asar. Jadi sholat subuh, sholat asar, dua sholat ini sangat utama. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kalau bicara urutan sholat ya, tartibus sholat. Ini yang sebelah kiri itu tartib sholat. Itu urutan sholat yang dipelajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jibril tentunya ya. Sepulangnya Isra dan Mi'raj, teman-teman, sebelum subuh, itu Nabi tidak diajarkan sholat subuh. Nabi baru diajarkan sholat ketika masuk sholat duhur. Jadi sholat yang pertama kali Jibril ajarkan kepada Nabi pasca Isra dan Mi'raj adalah sholat duhur. Sholat duhur diajarkan oleh Jibril, waktu itu masih 2 rakaat. Kemudian sholat asar, ketika datang waktu asar, Jibril datang mengajarkan sholat asar, waktu itu masih 2 rakaat. Datang waktu maghrib, Jibril pun datang kepada Nabi dan mengajarkan sholat maghrib. 3 rakaat saat itu. Ya, sampai sekarang juga 3 rakaat. Kemudian datang waktu Isya, Jibril kembali datang kepada Nabi Muhammad dan mengajarkan sholat Isya, saat itu masih 2 rakaat. Dan sampailah datang waktu subuh, maka Jibril datang di waktu subuh dan mengajarkan sholat subuh 2 rakaat. Maka sholat yang pertama adalah zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu urutan Nabi belajar sholat. Kalau pertanyaannya adalah, manakah sholat yang lebih utama dari sekian aktivitas sholat? Maka jawabannya berdasarkan penjelasan hadis yang disimpulkan oleh para ulama, sholat secara zat, secara entitas itu yang paling utama adalah sholat asar. Yang kedua, sholat subuh. Karena dengan sholat asar dan sholat subuh, besar peluangnya melihat wajah Allah. Yang ketiga adalah sholat isya. Yang keempat, sholat duhur. Dan yang terakhir, keutamaan sholatnya adalah sholat maghrib. Jadi asar, subuh, isya, duhur, dan maghrib. Itu urutan utamanya sholat. Jadi keutamaan sholat itu 5 urutannya. Yang pertama asar, 2 subuh, 3 isya, 4 duhur, 5 maghrib. Sesuai dengan urutan keutamaannya.
Teman-teman semua ya Allah muliakan, kalau itu munfarid pelaksanaannya. Tapi kalau berjamaah, beda lagi. Kalau berjamaah, salat yang paling afdol adalah salat Jumat. Tidak ada salat yang paling afdol dalam keadaan berjamaah kecuali salat Jumat. Maka sebisa mungkin salat Jumat. Nabi pernah memberikan izin teman-teman semua, kalau paginya salat Id, maka siangnya boleh tidak Jumat. Kalau salat Id bertepatan pada hari Jumat. Tapi ketika Nabi menyampaikan demikian, kata Nabi, wa kunna mujammi'un, adapun kami selalu melaksanakan salat Jumat. Jadi salat Jumat tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertepatan dengan hari raya Idul Fitri kah itu atau Idul Adha kah itu. Kecuali kalau safar, itu lain persoalan. Kalau safar itu Nabi tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu yang pertama. Kalau bicaranya keutamaan sholat kalau berjamaah. Itu yang pertama sholat Jumat. Yang kedua sholat subuh di hari Jumat. Yang sering baca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Itu di surat subuh, di sholat subuh di hari Jumat. Rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Wallahu a'lam. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kemudian berdasarkan urutannya, tambahannya lagi, yang ketiga adalah sholat subuh berjamaah. Keutamaan berikutnya sholat isya berjamaah. Sholat subuh dan isya ini berjamaah, karena kalau tidak dilaksanakan, masuk kategori indikatornya kemunafikan. Munafik nanti indikator. Kemudian yang kelima, sholat asar berjamaah. Yang keenam, sholat zuhur berjamaah. Dan yang ketujuh, sholat maghrib berjamaah. Ini kalau pelaksanaannya berjamaah. Kalau secara entitas sholat, zatiyah sholat, asar dulu, subuh, isya, duhur, maghrib. Tapi kalau berjamaah, sholat Jumat, sholat subuh di hari Jumat, sholat subuh di hari yang lain, sholat isya di hari yang lain, sholat asar di hari yang lain, sholat duhur di hari yang lain, dan sholat maghrib di hari yang lain. Itu urutan yang paling utamanya. Wallahu a'lam. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, kita masuk tambahan poinnya nih, masih ada beberapa, masih sedikit lagi lah, saya rasa biar khatam. Jadi Jibril menyerupakan manusia. Jadi Jibril itu punya wujud tampilan manusianya, dan itu mirip dengan seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi atau Al-Kilabi. Kata Nabi SAW, karena Jibril ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyah Al-Kalbi, dalam wajah, dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi. Jadi ini seringnya Jibril menyerupakan dengan wajah itu. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kata Awanah bin Hakam, kata beliau, manusia yang paling tampan rupanya adalah seseorang yang malaikat Jibril datang dalam bentuk rupanya, yakni Dihyah. Dihyah Al-Kalbi ini teman-teman masuk Islam sebelum perang Badar. Walaupun dia tidak ikut perang Badar, padahal masuk Islamnya sebelum perang Badar, ya, tapi dia nggak ikut perang Badar. Tapi setelah absen pada perang Badar, Dihyah Al-Kalbi tidak pernah ketinggalan perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau selalu hadir dalam peperangan dan selalu siap dengan tugas-tugas Nabi. Di antara tugas-tugasnya adalah mengirimkan surat kepada raja-raja yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugasnya dari Dihyah Al-Kalbi. Teman-teman semua yang Allah muliakan, dalam hadis yang panjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa para nabi pun memiliki wajah-wajah yang mirip dengan sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa alaihi salam itu seperti kaum dari Syanu'ah. Kaum Syanu'ah itu kaum yang badannya tinggi gede, rambutnya keribo, dan kulitnya ada hitam-hitaman, agak hitam-hitaman. Itu fisiknya Nabi Musa, kayak orang dari Syanu'ah. Kemudian Nabi Isa alaihi salam itu seperti wajahnya Urwah bin Mas'ud. Jadi wajahnya itu putih kemerah-merahan, rambutnya itu ikal dan selalu kelihatan basah. Kelimis. Jadi rambutnya itu selalu kelihatan basah dan kulit itu putih kemerah-merahan.
persis kayak orang baru keluar dari mandi sauna. Itu wajahnya Urwah bin Mas'ud. Dan itu mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirip persis. Jadi kata Nabi Muhammad, aku adalah orang yang paling mirip dengan bapakku yang bernama Ibrahim. Tetap paling mirip. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, sampai pada Jibril. Jibril adalah orang yang mirip dengan Dihyah al-Kalbi. Itu diantara kemiripan-kemiripan para nabi dengan para sahabat, termasuk dengan malaikat. Allah. Tapi kalau malaikat Israel kayaknya belum ada yang nyamain. Allah ada. Selesai itu dulu barangkali. Mas Eko silakan. Mas Seri silakan. Ya, makasih Ustaz Daniel. Kepada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau ada monggo. Kalau ada silakan. Kita masih ada waktu 15 menit. Kalau nggak ada mungkin saya memulai dulu Ustaz. Boleh, silakan. Kemarin kalau nggak salah pernah ada Bani Yahudi juga yang ingin membunuh Nabi, tapi hukumannya cuma diusir ya Ustaz. Sementara kalau yang Bani Quraidah itu lebih tegas hukumannya. Ya. Itu yang pertama. Kenapa bisa begitu Ustaz? Terus yang kedua terkait yang sholat wusta, ini saya agak miss tadi, kenapa ada pembahasan sholat wusta ya Ustaz? Iya. Nyelip di sini. Bab ini nyelip di sini, apakah memang ada kaitannya gitu? Ya. Nah itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Ini memang nyambungnya dengan Ahzab sebetulnya ya. Jadi pertama, sanksi Nabi kepada Bani Quraidah memang terkesan agak tegas ya, dibanding sanksi kepada dua kabilah Yahudi sebelumnya. Misalkan Bani Qainuqa, itu kan cuma diusir. Kemudian Bani Nadir juga cuma diusir. Tapi kan sebelum pengusiran ada ancaman dulu. Misalkan Nabi kepada Bani Nadir, kalau dalam waktu 10 hari kalian tidak pergi, kita akan perangi. Akhirnya kan mereka banyak alasan, akhirnya kan tetap pergi. Sebagiannya ke Khaybar, sebagiannya lagi ke Syam. Jadi kalau kita runut teman-teman semua ya, ketika Bani Qainuqa itu sudah membekas sesuatu di hati Nabi terhadap orang-orang Yahudi. Ditambah lagi oleh Bani Nadir, makin berbekas lagi di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan konten gerakannya itu hampir sama. Karena ulahnya kan satu orang. Namanya kan Huyai bin Akhtab. Waktu Bani Qainuqa, Huyai bin Akhtab yang punya peranan. Akhirnya diusir. Huyai bin Akhtab nggak pergi ke Syam, dia pergi ke Bani Nadir. Di Bani Nadir, Huyai bin Akhtab juga bikin ulah kan. Sampai akhirnya di Bani Quraidah pun ketika yang menghasut, yang ngomporin kan Huyai bin Akhtab lagi. Jadi Nabi harus memberikan sanksi yang tegas terutama kepada Huyai bin Akhtab dan kepada 5 orang kan nanti yang diincar oleh Nabi SAW karena mereka yang bikin ulah terus. Jadi ini ibarat kesabaran Nabi yang sudah sampai pada titik yang akhir. Bani Qainuqa, okelah saya maafin. Bikin lagi ulah Bani Nadir, okelah saya maafin. Masa Bani Quraidah didiemin juga? Dan ini bisa menjadi sesuatu yang citranya buruk terhadap Nabi dan terhadap kaum muslimin. Maka Nabi harus memberikan tindakan yang tegas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hukuman kepada Bani Quraidah dengan hukuman yang sangat saklek, yakni hukuman mati. Dan itu dalam rangka menunjukkan izah kaum muslimin bahwa jangan sekali-kali mempermainkan kaum muslimin. Cukup 3 kali saja. Jangan sampai ada yang keempat. Dan ini masalahnya sekarang nih teman-teman, kaum muslimin begitu suka digoda, begitu suka diganggu. Bahkan berulang kali, Masya Allah, kita masih saja tetap tergoda dan diganggu. Padahal Nabi sudah memberikan contoh. Bolehlah kita sabar dengan 1 tindakan, 2 tindakan. Tapi kalau sudah ketiga kalinya,
sudah nggak ada maaf lagi bagimu, kurang lebih begitu. Itu satu. Yang kedua, resiko pengkhianatan Bani Quraidah itu berdampak besar kalau kejadian. Karena di Bani Qainuqa kan pulang dari perang Badar. Kata Nabi, ayo dong masuk Islam, Bani Qainuqa masuk Islam, ngapa? Tuh Badar aja kita menangkan. Orang Quraisy kocar kacir lari tunggang langgang. Kata Bani Qainuqa, ya wajar ente menang. Ente ngelawannya orang-orang yang ngejago perang. Orang-orang cemen ente lawan, ya pantas menang. Coba kalau ente lawan kami kan jago perang. Kalau ente lawan kami belum tentu menang ente. Itu kan ungkapan Bani Qainuqa. Tapi ini tidak dalam rangka suasana perang, disampaikan dalam suasana yang damai pasca perang, sehingga stabilitas kaum muslimin tidak terlampau terganggu. Jadi ibaratnya kayak friksi internal saja. Di Bani Nadir juga sama, ketika ada keharusan bayar diat, kan ada harus bayar diat kan waktu itu oleh Abu Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah ini ketika harus bayar diat, kan Nabi datang ke Bani Nadir minta tambahan diat. Karena kan ini kewajiban penduduk kota Madinah, berarti Yahudi harus juga ikut terlibat dong dalam pembayaran diat gitu. Tidak dalam suasana perang, tapi hanya ingin membayar diat kepada kabilah yang dibunuh 2 orang kan oleh Amr bin Abi Umayyah. Tapi alih-alih mereka mau masih bantuan, kalau di depan Nabi kan, oh siap Rasul, siap, kami bantu sebisa mungkin. Tapi ternyata malah udah masuk ke kamarnya, ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, dengan kerabatnya, saudara-saudaranya, malah Nabi mau dihantam pakai gilingan gandum. Ini kan ya jelas harus diberikan sanksi, tapi tidak dalam keadaan perang. Bani Quraidah salah timing memang. Kenapa berkhianat di waktu perang? Sudah kaum muslimin was-was dengan 10.000 pasukan koalisi yang ada di utara Madinah. Ditambah lagi ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Ini kan kalau kita baca di perang Khandaq, kan gara-gara 1 orang. Akhirnya Bani Quraidah tidak jadi terlibat di dalam peperangan. Yang sahabat ini datang kepada orang-orang Quraisy, kata sahabat ini, kalian nggak akan dibantu sama Bani Quraidah. Orang Bani Quraidah itu cuma pengen nyari untung. Nanti nih ujung-ujungnya Bani Quraidah bakal minta sandra. Dan kalau kalian serahkan sandra kepada mereka, itu sandra itu akan diserahkan kepada Nabi Muhammad. Waktu itu kan dia menyerahasiakan keislaman. Kemudian sahabat ini datang ke Bani Quraidah. Kalian jangan bantuin orang-orang Quraisy. Kalau kalian bantu orang-orang Quraisy kemudian kalah. Jadi mereka tinggal pulang. Tapi kalau kalian ikut bantu mereka dan mereka kalah, kalian akan dihukum oleh Muhammad. Dan sebetulnya mereka nggak mau perang sebenarnya. Mereka cuma pengen ngambil keuntungan saja. Nanti ini, kalau kalian ingin mastiin orang-orang Quraisy itu komitmen, kalian harus minta sandra dari mereka. Dan saya yakin pasti mereka nggak mau. Karena mereka sudah tidak ingin ikut perangan, itu dipancing. Akhirnya kan ribut tuh. Kalaulah nggak ada strategi itu, teman-teman semua, nggak ada strategi itu, kemungkinan Bani Quraidah terlibat di dalam pasukan koalisi. Dan posisinya sangat strategis, sudah ada di dalam kota Madinah. Maka dengan sanksi yang dengan dampak yang sangat besar kalau kejadian, maka Nabi memberikan hukuman yang sangat berat. Karena kalau kejadian besar ini pengaruhnya bagi kaum muslimin, maka Nabi harus hukum besar. Kurang ajar. Hanya kan dipancung. Tapi ini cerita ini kan tadi ya masalah pancung-mancung ini kan ada yang tidak setuju lah dengan pendapat itu. Tapi yang jelas dihukum iyalah. Tapi bagaimana praktek hukumannya, walaupun jumhur menyatakan dipancung, ya kalau itu dianggap kejam, coba lihat kronologisnya dong. Kronologisnya ini kan Masya Allah, lagi perang, kondisi genting, kaum muslimin lagi dagdig-dugdan, gitu, malah berkhianat. Memutuskan lagi tadi perjanjian. Padahal kan sebetulnya saat itu Nabi sedang membutuhkan support dari orang-orang Yahudi. Mungkin lain ceritanya teman-teman, kalau Ka'ab bin As'ad itu datang kepada Nabi, Rasul, kami Yahudi, tapi kami siap bantu Anda. Saya rasa itu lain persoalan. Cuman memang saya rasa Yahudi tidak punya mental begitu. Nggak ada Yahudi begitu. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan salat wusta. Ini sebetulnya berkaitan dengan perang Khandaq. Jadi kan Ali bin Abi Thalib itu sempat adu tanding lah dengan Amr bin Wud.
Dan itu akhirnya beberapa saat itu terjadi peperangan fisik langsung. Sampai Nabi tidak sempat melaksanakan sholat asar. Jadi sampai Nabi tidak sempat melaksanakan sholat asar pada perang Khandaq. Jadi ini sebetulnya pembahasannya di pasca perang Khandaq. Cuman nyelip di sini aja. Jadi Nabi terlewat melaksanakan sholat asar pada perang Khandaq. Makanya Nabi SAW menyampaikan kan mala Allahu fi kuburihim wa buyutihim. Mudah-mudahan Allah memberikan atau memenuhi kuburan-kuburan mereka, rumah-rumah mereka naro dengan api karena mereka telah menyibukkan kami dari melaksanakan sholat wusta. Nah, sholat wusta dibahas. Apa itu sholat wusta? Sholat asar. Dan itu menjadi tambahan poin saja bahwa ada keutamaan sholat yang Nabi SAW tegaskan dalam banyak literatur. Wallah. Saya rasa itu, Mas Ari barangkali. Terima kasih, Ustaz. Sami-sami. Baik, ada 6 menit lagi nih teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya. Tampaknya sudah tidak ada, Ustaz. Siap. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita ini. Terima kasih atas paparannya Ustaz Daniel. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya jazakallah khair. Terima kasih waktunya. Mohon izin barangkali. Sama Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko.